Masih 5 orang. Tunggu sebentar lagi. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tugas database, ada yang mau bertanya? Apa ada yang bingung? Bukan menjawab soal loh ya. Ada yang tanya, Bu mau jawab soal? Enggak, cari harga layanan database itu kalau di Google itu berapa, di Microsoft itu berapa, di Amazon berapa. Nah itu dibandingkan ya. Hari ini sebenarnya TM 10 ya tentang database, tapi kemarin kita TM 9 tentang software, kita nggak ngezoom. Apa yang diambil dari praktek software kemarin? Halo. Praktek yang mana, Bu? Praktek absen kemarin loh. Sudah absen belum? Oh, sudah. Nah, ya. Apa yang diambil, yang dipahami dari absen kemarin? Ada yang tahu intinya? Intinya kita nyoba buat masukin data absen kita sendiri, Bu, di aplikasi Google itu, Bu, yang dokumen. Ya. Jadi satu aplikasi untuk semuanya. Ya, terus kemarin kan ada yang nggak berhasil ya. Itu artinya apa? Ada yang kesulitan itu kemarin artinya apa? Mungkin nggak suka atau jawabannya yang nggak bagus. Jadi kemarin itu kan dia suruh Bu Ana absen satu file bareng-bareng ngeditnya gitu kan ya. Nah, teman-teman yang kesulitan ngedit, Bu saya sudah ngedit tapi nama saya kok nggak masuk, nggak kelihatan di file gitu kan. Itu seperti kayak Bu Ana nge-share file asli gitu ya. Nah, kemudian teman-teman yang belum berhasil, ini file asli ini bukannya dibuka tapi di download. Nah, di download itu kan berarti nyimpennya di penyimpanan HP atau laptop. Nah, itu kayak yang diedit itu fotokopiannya, bukan file aslinya gitu loh. Jadi yang fotokopian itu ada di HP masing-masing, tapi kalau file aslinya Bu Ana itu penyimpanannya di Google Cloud. Ya, jadi tahu bedanya ya. Kemarin kan
tentang software penyimpanan. Ada ROM, ada RAM, kemudian ada Google Cloud. Nah, dari absensi yang bareng-bareng kemarin itu Bu Ana mau coba ngetes. Tahu nggak bedanya nyimpen di HP dengan file yang nyimpennya di cloud? Nah, ternyata banyak yang tanya, bingung, Bu masih bingung gitu. Kalau yang sudah ngerti sih enggak apa-apa, tapi kalau yang masih bingung, nah intinya itu. Jadi tentang hardware, tentang software, kita kemarin nggak ngezoom tentang software, jadi hari ini Bu Ana review singkat ya tentang software sama database. Di dalam software itu ada 3 hal yang dicermati. Apa saja? 3 hal yang dibahas dalam software. Sudah dilihat belum mind mappingnya Bu Ana, catatannya Bu Ana? Ada apa aja di dalam software? Macamnya apa aja? Halo, halo. Halo, loh. 5B ketiduran semua ta ini. 19 anak loh. Ayo komen. Bu Ana ngezoom ini bukan untuk menerangkan ya. Kalau menerangkan itu kan bisa dicari di video YouTube dengan, tapi Bu Ana ngezoom ini butuhnya nanyain satu-satu ini loh. Ada Materinya operasi. nyambung enggak? Ada apa? Sistem operasi, bahasa pemrograman, software aplikasi. Yang apa namanya kita familiar kan aplikasinya ya, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, kemudian ada edit gambar, edit video. Biasanya pakai apa kalau edit gambar, edit video ini? Pakai aplikasi apa? PixelLab. Pakai PixArt. Bukan pakai PixelLab atau pakai Photograph. Oh, pakai PixelLab. Photograph. Kalau Bu Ana biasanya pakai PixArt. Itu aja juga edit gambar aja. Padahal bisa buat edit video bisa. Video bisa Bu. PixArt. Cuman harus premium dulu. Bu Ana kemarin coba yang gratisan bisa kok. Cuman kayak gambar-gambarnya itu lihatnya di Pinterest. Jadi menggabungkan 2 aplikasi. Kemarin kita sudah nyoba yang Word Google Doc ya. Terus itu tentang software. Kalau database itu harusnya kita praktek di Excel atau spreadsheet. Karena kalau iya harusnya akses, tapi karena kita nggak pegang data, kita kesulitan mau apa namanya praktek database. Jadi kalau mau sekedar tahu fungsinya database, bedanya apa sih Bu Excel dengan database? Bedanya gini, kalau di Excel itu yang nge-share data 1 orang. Memang bisa yang ngedit banyak orang kayak kemarin itu ya. Tapi tampilannya nggak se-friendly yang di database. Jadi kalau database itu kita nggak usah lihat tabelnya. Misalnya tabelnya itu isinya rekod 1000 mahasiswa gitu ya. Nah itu kita nggak usah cari masuk ke tabelnya, nggak usah. Jadi langsung panggil dari dashboardnya, namanya dashboard. Jadi intinya
Kalau pada software kemarin kita bahas aplikasinya apa, kemudian operating sistemnya. Sebelum masuk database kita masuk software dulu ya. Kalau operating system selain Android dengan Windows, apalagi yang Linux, terus ada iOS, ada Mac, ada Unix. Ini Ada tadi yang temennya yang 5G itu pernah coba Linux. Katanya juga lebih mudah daripada Windows. Tapi kita familiarnya dengan Windows saja ya. Kalau Bu Ana taunya Windows saja, nggak pernah coba Linux. Sebelum ada Android, ada yang pernah tahu itu HP pakai sistem operatingnya apa? Operating sistemnya apa? Symbian. Sebelum Symbian ada Java. Zaman Java. Bukan bahasa pemrograman loh ya. Itu sistem operasi namanya Java. Dulu ada Symbian, ada Java, terus sebelum masuk Android kan semuanya Android gitu. Itu operating system. Kemudian ada bahasa program. Ada yang tahu apa pernah nyoba bahasa program? Apa aja? Pernah tuh. JavaScript. Pernah coba? Pernah. Apa? Bikin apa? Kok pakai JavaScript? Itu dulu kan ujian praktek gitu loh Bu, bikin project. Nah, saya ajukan bikin itu. Pemesanan tiket bioskop. Gimana? Pemesanan tiket bioskop. Oh, pemesanan tiket bioskop. Memang dulu sekolahnya berhubungan dengan ini, bikin aplikasi. Iya sih Bu, SMK jurusan Programmer. itu yang anak G itu kayaknya kakak kelas saya deh. Oh iya dah. Mas Iya, Samiaji. Iya kayaknya. Oh iya. SMK yang ini tambah, yang di Kedung Sari ini dah. SMK 2 yang di Pulau Rejo itu loh Bu. Oh, yang di Pulau Rejo. Oke, Ya itu oke. kan ada jurusan perangkat lunak gitu kan. Terus kenapa kok dilanjut ke ekonomi? Kan hubungannya jauh gitu. Iya sih Bu, susah banget. Jadi kayak aduh nggak lagi deh gitu. Iya, memang kalau mau kan apa? Dibilang expert itu ya harus masuk ke detail. Sedangkan kalau mau yang mudah ya ilmu pengetahuan secara umum ya manajemen. Kadang manajemen itu nggak bisa dibilang oh expert dalam bidang manajemen, enggak, tapi harus masuk ke dalamnya. Misalkan kalau pegang proyek apa gitu, planningnya, tentang menata jadwalnya, kemudian aktivitasnya apa, butuh kegiatan apa, kemudian menata biayanya berapa yang harus dikeluarkan untuk proyek. Nah, itu baru bisa dikatakan ahli manajemen. Jadi harus masuk dalam satu proyek. Tapi kalau di kampus pembahasannya secara teoritis itu kesannya kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ya nggak sih? Iya. Iya. Tapi kan nggak apa-apa sih pernah belajar teknik, pernah belajar ekonomi kan nggak apa-apa semakin. Iya, nggak apa-apa. Memang semua ilmu itu harus bersinergi. Nah ya, jadi meskipun kamu kuliah di manajemen, tapi ketika kamu pegang proyek, misalkan proyek pembangunan rumah gitu ya, ya kamu harus tahu itu bahan untuk membangun rumah itu apa aja, terus harganya berapa, butuhnya apa, pembangunannya waktunya berapa, itu berhubungan dengan gaji orang ya kan, gaji kulinya, gaji apa namanya tukangnya. Nah itu jadi manajemen itu kalau nggak dibarengi dengan teknis kalian dikatakan nggak bisa apa-apa, jadi harus langsung praktek kerja. Jadi makanya Kak Bu Ana
mahasiswa yang kerja Bu Ana acungin jempol. Kenapa? Karena dia lebih banyak hal positif langsung praktek itu tadi loh. Jadi ada tahu hubungannya dengan materi kuliah dibandingkan dengan yang hanya kuliah fokus belajar. Nah, itu. Udah tentang software tadi ya, ada operating system, bahasa program, dan aplikasi. Intinya kalau mau ekspor dalam software, kalau kalian pegang proyek, kalian harus menguasai fungsi-fungsi dalam Excel. Ada fungsi dalam bidang keuangan, ada fungsi dalam bidang statistik. Nah, kalau statistik ini yang biasanya dipakai dalam penelitian skripsi itu loh. Sebenarnya bisa enggak pakai SPSS, bisa pakai ini Excel, tapi lebih belajarnya lebih dalam lagi. Kalau SPSS kan memang khusus buat penelitian. Nah, itu tentang software. Terus kalau tentang database, fokusnya apa tentang database ini? Ada yang tahu? Fokusnya database itu kita bahas apa sih? Belajar apa sih? Diajarin apa sih? Mengolah data. Terus data itu data apa saja? Datanya dari manajemen yang ada 5 itu. Ada data SDM, ya, data SDM, data penjualan, data tentang pegawai. Nah, itu kan 5 cabang utama ya. Nah, kalian pernah mencermati enggak ranting-rantingnya itu apa? Jadi misalkan manajemen pemasaran. Rantingnya apa manajemen pemasaran itu? Mata kuliahnya apa yang jadi ranting? Ada yang tahu? Marketing. Ayo, mata kuliah. Kalian tahu nggak sih semester 1 sampai semester 8 itu kalian dapat berapa mata kuliah kalau di total jumlahnya? Nggak notal, Bu. Misalkan semester 5 ya, ada 7 mata kuliah ya yang dipelajari. Nah, misalkan 7 itu ada 8 kan? 7 kali 8 ada 56. Jadi kalian selama kuliah semester 1 sampai semester 8 nanti kira-kira ya menempuh 56 mata kuliah itu. Kurang lebihnya itu antara 50 sampai 56 itu. Terus dari database, misalkan semester 1 kalian dapat apa aja, semester 2 dapat apa aja. Nah, itu kalian kelompok-kelompokkan. Pernah nggak nuliskan semester ini, semester 1, semester 2, semester 3. Nah, itu kalian bandingkan. Kalian cermati gitu. Maksudnya ini bagaimana rantingnya dari 5 manajemen yang dikatakan Bu Ana ini, rantingnya mana aja. Kalau belum pernah, coba kalian cermati. Jadi database itu intinya adalah tentang tabel. Nah, tabel ini tabel data apa? Ya data tentang 5 manajemen itu tadi. Bu Ana contohkan di sini adalah bentar, tak share screen. Ini ada data tentang nih. Contoh data akademik. Nah, kalian kuliah itu kira-kira yang ada di universitas itu data apa aja? Mahasiswa, NIM. Itu masuk mahasiswa. Terus selain data mahasiswa ada data nilai dosen. Data dosen. Terus ada data mata kuliah. Jadi kuliah di FE 8 semester itu yang pertama ada tabel mata kuliah. Nah, tabel mata kuliah ini ada berapa mata kuliah gitu loh. Maksudnya di total. Jadi semester 1 6 mata kuliah apa aja, semester 2
apa aja. Nah, itu di total ada berapa macam. Terus data dosen. Kamu tahu nggak dosen di ekonomi itu ada berapa orang? Dosen tetapnya. Nggak tahu. Itu ada 65 orang. Itu ekonomi aja ya, belum hukum, belum FKIP, dan lain sebagainya. Terus dari data dosen. Terus dari mahasiswa, kamu tahu nggak jumlah mahasiswa Unimas itu berapa? Ribuan. Banyak. Ribuan berapa ribuan? Banyak. Lihat semester 5 aja, kan sampai Bu Ana ngajarnya kan sampai G ya, berarti ada 7 kelas. 7.000. 7.000. Tahu. 7 kelas, itu satu kelasnya kira-kira ada 50 orang. Berarti 350. Itu satu tingkat. Nah, berarti kalian kalikan 4 tingkat. Berarti 350, 700, 1.400. Nah, 1.400. jadi data mahasiswa itu kira-kiranya ya ada 1.400-an orang di Unimas ya. Nah, itu datanya harus ada. Namanya, NIM-nya, semester, alamat, tanggal lahir itu harus lengkap dari mahasiswa nomor 1 sampai 1.400. Nah, kalian bisa bayangin toh kalau itu masukannya itu secara manual bisa pusing enggak sih? Iya lah, Bu. Ya, iya, makanya kalau itu datanya pakai Excel, database-nya itu pakai Excel, itu operatornya harus kreteng itu nanti. Tangannya kreteng ya, masukkan data 1.200 mahasiswa. Tapi kalau datanya itu masuknya ke software khusus database, misalkan Bu Ana ngasih link kayak Google Form, kalian tulis nama, NIM, nah itu nanti kan datanya kalian langsung otomatis jadi satu file ya. Jadi satu file, semester 1 linknya sama, semester 3, 5, dan 7 jadi satu file karena linknya sama. Nah, jadi operatornya nggak perlu kreteng kan tangannya buat masukin data mahasiswa. Ya enggak? Iya, Bu. Begitu juga data dosen. Dosennya kasih link aja, suruh namanya siapa, NIDN-nya apa, ngajar apa. Nah, itu. Jadi, kalau di kampus itu butuh 3 tabel. Tabel mata kuliah, tabel dosen, tabel nama mahasiswa. Nah, dari 3 ini dicari hubungannya. Maksudnya hubungannya gimana, Bu? Yang satu tabel yang sama dalam kolom yang memiliki kategori yang sama. Kategori yang sama. Ya, misalkan gini. Kalian semester 5. Semester 5 itu matkulnya di data tabel ada 7. Yang dipakai kan 7 mata kuliah ya kan. Terus semester 5 itu ada 350 mahasiswa. Terus yang ngajar kalian itu 6 mata kuliah ini yang ngajar siapa aja. Nah, kayak gitu. Jadi dari 6 mata kuliah ini dosennya siapa aja. Tadi kan Bu Ana ngajar kebagian 3 kelas ya. Padahal semester 5 itu ada 7 kelas. Oh, berarti ada 2 dosen lagi selain Bu Ana. Jadi yang ngajar SIM semester 5 itu ada 3 dosen. 3 dosen. Jadi ada Bu Ana, ada Pak Kas, ada Pak Jumari. Nah, itu hubungannya. Jadi mata kuliahnya apa, ya wis 6 itu, kemudian dosen ini pegang kelas apa aja. Terus mahasiswanya siapa aja yang masuk kelas-kelas itu tadi. Nah, itu adalah namanya relasi. Nah, relasi ini maksudnya adalah hubungan. Jadi ketika Bu Ana pengen tahu mahasiswa ini tuh semester apa. Nah, Bu Ana tinggal minta data aja ke mahasiswa. Karena Bu Ana itu, kenapa sih kalau di awal kuliah itu Bu Ana
mesti nyuruh foto selfie sama nama. Nah, itu tujuannya ya buat bikin database itu tadi, tapi secara simple mengumpulkan foto. Orang mulai rugian. Halo, halo, ini siapa ya yang berisik? Nggak tahu, Bu. Bentar. Gimana cara mute? Bingung. Oke, Bu Ana terusin. Jadi intinya adalah mencari tabel. Tabel ini datanya dari mana? Kalau data akademik ya itu tadi. Terus kalau data penjualan, marketing, itu datanya apa aja kira-kira? Data marketing. Nama apa? Output input. Nama apa? Kata barang. Nama barang yang dijual apa Kata aja. Terus nama salesnya. Sales, distributornya. Data barang yang dijual itu sudah termasuk namanya apa, ID-nya apa, harganya berapa, udah termasuk itu. Terus salesnya. Kemudian setelah sales ada data apa lagi? Misalkan ada data daerah penjualan. Ada yang Mojokerto, ada yang Surabaya, Gresik. Nah, kayak gitu. Ya, data tentang marketing. Terus kalau data tentang SDM, kira-kira apa aja? Gaji karyawan. Data pegawai, data karyawan, kemudian ada data golongan. Apakah dia di level yang ya ada level bawah itu level operasional, kemudian level tengah itu manajer, kemudian level atas itu pimpinan, direktur. Nah, itu dia golongannya apa. Kemudian berhubungan dengan jam kerjanya. Misalkan dia cuti atau dia lembur. Nah, ini gajinya berapa. Nah, itu adalah hubungannya. Kemudian absensi ya, berhubungan dengan absensi, terus tunjangan-tunjangan. Nah, data-data itu kalau ditaruh di Excel itu cuman terbatas penggunanya cuman sedikit ya, datanya cuman sedikit. Tapi kalau di database ini berhubungan dengan data yang sangat banyak. Misalkan data usernya YouTube atau data usernya Instagram. Nah, ini datanya nggak bisa dihitung tangan lagi ya. Satu orang itu ngupload berapa giga. Nah, bisa bayangin nggak datanya? Itu servernya kemarin kan kita sudah jalan-jalan ke Google Data Center itu. Nah, itu nyimpennya ya di situ. Servernya itu kayak lemari gitu. Ini waktunya kurang 10 menit. Tak screenshot dulu ya. Action dulu. Mana yang belum nyalain video, dinyalain dulu. Rajin nek dikongkon action. Nek Bu Ana nerangno paling tinggal tidur, paling matiin tidur ketiduran Bu. Oh enggak, ya kalau enggak alhamdulillah, tapi kalau capek ketiduran enggak apa-apa, wis tidur aja. Enggak apa-apa. Sudah sik bentar. Cheese 1 2 3. Ganti halaman yang kedua. Mbak Devi mana ini video nih? Mbak Devi? Mbak Devi lagi bacaan. Rapat, Bu. Hah? Lagi rapat pemilu. Oh iya, besok nganu ya enggak apa-apa sih. Kayak Bu Okta. Bu Okta juga nganu. Pemilu. Action dulu ya. 1 2 3 cheese.
Sudah, lanjut lagi. Ada yang mau bertanya? Jadi, tahu enggak ini tadi intinya software sama intinya database ini? Tahu. Apa Tahu, intinya? Coba. Kalau software itu alatnya Bu yang dipakai. Kalau database itu tempat untuk penyimpanannya. Kontennya, Ya, database. Alatnya untuk menggali datanya, software, pakai software. Oke, kalau hardware kalau adalah hardware itu perangkatnya. Perangkat kerasnya. perangkatnya. Ya, Antara seperti software komputer, dengan hardware dihubungkan oleh operating operator atau user. Ya. system. Ada Windows, ada Android, itu yang Oh menghubungkan iya Bu. software dengan hardware. Ada yang namanya driver device. Jadi macam-macam software itu ada. Selain software aplikasi sama operating system, itu ada yang namanya driver device. Kemudian ada malware, ini yang software-software perusak itu ya. Iya. Ini sebenarnya kalau data yang butuh keamanan tinggi harus waspada terhadap malware ini. Kalau cuman data perorangan, misalkan foto atau email atau Facebook yang dihack, selama Facebooknya nggak buat jualan, ya nggak masalah. Tapi kalau itu berhubungan dengan data perusahaan, data menggaji orang, tiba-tiba datanya hilang, nah ini yang bikin pusing direkturnya. Harusnya Iya, Bu. gaji orang sekian-sekian, karena datanya hilang jadi bingung, ya kan? Nah, itu aja intinya Yang bikin dari antivirus. software dengan database. Ada lagi yang mau ditambahkan? Intinya gampang ya, tapi kalau lihat yang materi yang di share Bu Ana tadi, kan ada linknya ke Amazon, ada ke Google, ada ke Oracle. Itu kayaknya banyak banget yang harus digali. Kalau cuman 40 menit buat gali ya nggak bakalan selesai. Makanya Bu Ana tugasnya nggak langsung dikumpulkan, agar kalian galinya lebih ada waktu untuk lebih memikirkan gitu ya. Kalau misalkan ngerjakan apa terburu-buru kan nggak maksimal. Jadi dikumpulkan minggu depan itu biar bisa ada waktu untuk angen-angen, apa sih maksudnya database, apa sih maksudnya software gitu. Intinya kita sebagai mahasiswa manajemen itu sebagai usernya, tapi kalau kita sebagai mahasiswa teknik informatika, nah itu kita dituntut untuk bisa bikin softwarenya database. Nah itu tadi, beberapa teman ada yang backgroundnya jadi programmer ya, jadi itu nambah wawasan aja buat kita yang awam dengan hal-hal yang bersifat programmer. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya tentang tugas atau tentang videonya sudah semua? Mas Dedi Yorga bikin Tugasnya video itu sendiri dikumpulkan aja ya. Kenapa? Dikumpulkan via minggu WA. depan ya Bu. Linknya Apa, aja. Bu? Habis ini Bu berarti. Apanya? Tugasnya itu loh. Ya, Dikumpulkan tengah minggu depan. Lihat ya. Ya beberapa yang sudah selesai langsung dikumpulkan. Terakhir minggu depan. Iya, nggak usah nunggu terakhir, langsung dikumpulkan saja. Iya, yang belum kebagian kelompok bisa bikin video sendiri aja ya, Mas Dedi Yorga. Kemarin sampai ikut Zoom semester 5G ya, 5G atau 5E kemarin. Bu Ana,
Ya, Mau lihat Untuk tempat, Bu. tugasnya itu kan bandingkan mana yang paling banyak diminati itu membandingkan itunya saja, Pak Bu. kayak dari Amazon, dari Oracle, dari Microsoft atau Google, ini kan jasa, dia menyediakan jasa layanan database. Nah, itu pasti kan ada harganya. Nah, itu Ya. yang perlu dicari berapa harganya, terus layanannya apa aja, misalkan storage-nya atau berdasarkan bulanan atau tahunan. Nah, kalian cari. Oke. Harganya, layanannya, Layanannya. Terus yang paling banyak diminati, misalkan kalian dapat datanya, kalian sebutkan yang paling banyak peminatnya itu apa. Bisa browsing dari YouTube atau dari apa aja lah, pokoknya oh ya, berkisar tentang harga. Karena intinya Iya, Bu. manajemen, kalian itu harus tahu harga semuanya. Misalkan kalian pegang proyek gitu ya, proyek apa aja, tadi kan sudah disebutin Bu Ana, kalau misalkan kalian disuruh manage bikin proyek, bikin rumah gitu ya, kalian harus tahu bahannya itu berapa. Tapi misalkan kalian disuruh apa, manage proyek website gitu ya, pengadaan website, nah itu kan kalian harus tahu harganya berapa, terus layanannya apa saja, ada bonus-bonusnya apa, terus di antara pesaing-pesaingnya ini mana yang lebih menjanjikan. Nah, itu intinya manajemen itu cuman itu tahu harganya dan bisa memilih mana yang diinginkan. Kamu mau misalkan layanan yang berkualitas, Bu, yang berkualitas itu harganya mahal. Ya emang kalau dalam manajemen strategi kan ada lower apa namanya kepemimpinan harga rendah, itu kalian nggak bisa menginginkan kualitas tinggi, itu nggak bisa. Ya wes, kualitasnya standar itu aja. Tapi kalau ingin yang diferensiasi atau yang unik, yang kualitas terbaik, nah itu kalian harus berani bayar mahal. Nah itu apapun yang dipegang, barangnya, Iya, mau Bu. barangnya mahal, mau barangnya mau kecil, mau besar, intinya manajemen yaitu tok loh. Kalian tahu harga barangnya apa aja yang didapat dan bisa membandingkan antara produk yang satu dengan produk yang lain atau jasa yang satu dengan jasa yang lain. Udah ya?